Sebagai orang kantoran yang ingin memiliki kebun kelapa sawit, mana pilihan yang paling tepat untuk kita? Apakah kita perlu memiliki lahan kebun sawit yang di bawah kendali koperasi unit desa, atau kita mengelola lahan sawit mandiri di mana kita terlibat lebih jauh ke dalamnya? Pilihan mana yang terbaik untuk kita? Kita simak setelah yang satu ini. Menurut saya ada dua cara yang umum dilakukan oleh para pebisnis sawit tapi orang kantoran juga. Yang paling mudah itu kalau kita membeli lahan sawit milik para petani yang menjual miliknya. Nah, ini cara pertama. Membeli lahan sawit milik para petani yang menjual miliknya, di mana lahan itu sudah disertakan dalam koperasi unit desa. Nah, jadi kalau ada petani kebun sawit yang dia mau melepas kebunnya dan lahan itu sudah masuk dalam koperasi unit desa, boleh itu disamber itu. Cara ini saya rekomendasikan untuk Anda benar-benar buat yang masih baru mau punya kebun sawit, atau saya pikir kebun lain juga, sambil masih tetap di kantor, ya. Dengan cara ini, cara pertama ini, Anda tidak perlu mengurus kebun sawit. Semua sudah disertakan dalam lingkup KUD. Seluruh biaya yang dibutuhkan, ya, seluruh biaya yang dibutuhkan ditanggung oleh pihak koperasi, dan biaya itu nanti dibebankan kepada kita dengan mereka memotong dari hasil sawit, hasil panen sawit. Itu yang terjadi pengalaman saya ketika saya membeli 2 hektar lahan dari seorang petani yang kepepet duit, di mana dengan saya membeli lahan yang udah jadi seperti itu, saya mendapat passive income secara rutin setiap bulan dan nyaris tidak melakukan apa-apa selain berkoordinasi dengan petugas lapangan. Ya, koordinasi cuma sekedar tanya kabarnya, kapan duit dikirim, ya yang ecek-ecek, enteng-enteng deh. Saat itu saya membeli kebun dengan usia pohon 4 tahun, sehingga dengan kondisi itu otomatis kebun itu sudah memberikan penghasilan yang nyata setiap bulannya. Nah, itu trik yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana dengan kebun sawit mandiri alias tidak bernaung dalam koperasi? Kebun sawit semacam itu adalah tipe kebun yang kita rawat sendiri. Kita terlibat mulai dari pembelian lahan ketika masih kosong, pembelian bibit, pembelian peralatan untuk petugas lapangan, dan lain-lain. Untuk kita beli, kita siapkan semua untuk kemudian diurus oleh orang kita di lapangan. Cara ini memang memangkas biaya pembelian lahan sawit, namun efeknya kita akan banyak mengeluarkan energi, waktu, dan pikiran untuk mengurusnya, mengingat begitu banyak yang kita perlu kerjakan. Walaupun memang itu diserahkan pada orang di lapangan, tetap saja orang di lapangan bekerja berdasarkan instruksi dari kita. Kita juga melakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika kita misalkan terlambat melakukan aktivitas seperti terlambat pruning atau terlambat melakukan pemupukan, terlambat melakukan penyemprotan lalang, dan lain sebagainya, itu efeknya akan sangat merugikan. Karena kita tahu bahwa dalam kebun atau pertanian apapun, kita berhubungan dengan waktu. Ada waktu musim hujan, ada waktu musim kemarau, dan kita mesti memperhitungkan kapan saat yang tepat sesuai dengan kondisi waktunya. Keuntungan dari cara kedua ini, selain biaya pembelian lahan yang lebih murah, hal lainnya adalah bahwa kita bisa mengurus lahan yang lebih luas dalam satu hamparan. Beda dengan cara pertama, di mana jika ingin membeli lebih luas, kemungkinan besar lokasi akan terpecah-pecah, berbeda-beda, karena lahan-lahan itu dimiliki oleh orang-orang yang berbeda. Dan cara kedua, kita bisa memiliki lahan sawit dalam satu hamparan. Oke. Nah, saya sudah mempraktikkan kedua cara itu, dan pada akhirnya keputusan tentu saja berada di tangan Anda semua. Jika Anda punya tanggapan, jika Anda punya komen, silakan tulis di bawah ini. Saya akan menjawab semua pertanyaan jika waktu memungkinkan. Salam agrobisnis.